Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali kita di dalam rangkaian berpikir dengan kolbu, menata, melembutkan hati, sekaligus mencerdaskan melalui dialog yang intensif. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara kembali dengan Pancasila. Ada apa dengan Pancasila? Anak-anak muda kita, mahasiswa yang ada di semester awal, dan juga tidak jarang ada yang semester berikutnya, ada yang 3, ada yang 5, baru mengambil mata kuliah Pancasila. Ketika di era tahun 80-an, bahkan ke bawah, Pancasila itu dipelajari di perguruan tinggi menjadi mata kuliah dasar wajib 2 tahun lamanya. Jadi awal kita mendapatkan Pancasila 1, yaitu historis, kemudian filosofis, yuridis, konstitusional. Dan pada doktoral 2, istilah dulu, kita mendapatkan materi tentang filsafat Pancasila. Masing-masing bukan 1 semester, tapi masing-masing 1 tahun. Nah, tentu yang mendapatkan sosialisasi atau proses pendidikan dan pengajaran selama 2 tahun sangat berbeda dengan mereka yang hanya mendapatkan 1 semester, dan itu pun terkesan hanya ditumpangkan. Karena disebut mata kuliah dasar umum, kemudian diharapkan melambari seluruh sikap perilaku anak bangsa ke depan, namun sangat amat dangkal. Oleh sebab itu, para pemangku kebijakan harus berpikir ulang, mengevaluasi rangkaian peraturan perundangan, khususnya yang bertalian dengan menancapkan dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila di dada anak-anak bangsa yang masih belia. Mengapa timbul intoleransi, radikalisme, dan terorisme? Kalau boleh dibilang cukup menyita tidak sekedar perhatian, namun juga tenaga, pikiran, dan anggaran negara bangsa ini. Salah satu menurut pengamatan kami, yakni kurangnya anak didik kita digeladi dengan Pancasila.
yang paripurna. Bahkan kami seringkali berbincang dengan teman-teman kami, guru-guru kami, terutama di Universitas Brawijaya Malang, bahwa sudah waktunya program Strata 2, Magister dan program Doktor juga ada penyegaran kembali tentang dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila. Hanya dengan cara itu, maka implementasi Pancasila makin lama, insya Allah, akan makin mewarnai perilaku politik bangsa kita. Kami beri judul syair kami dalam riset sederhana Ruh Pancasila. Saya tulis pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2020. Syair Sabdana yang ke-11.222. Ruh Pancasila 1. Pancasila dasar negara, awal terbentuknya konsep bernegara. Disiapkan oleh anggota Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Supomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Soekarno pidato tentang dasar negara. Diusulkan Pancasila. Usulan dasar negara dibentuk panitia 9. Rumusnya Pancasila. Usulan Soekarno diterima untuk disempurnakan panitia. Nah, inilah ruh dari Pancasila itu. Jadi walaupun generasi muda mendengarkan pidato Bung Karno yang gegap gempita seperti itu dirumuskan oleh individu. Karena Pancasila yang ada sekarang, yang diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, itu adalah hasil keputusan panitia. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa Pancasila itu adalah hasil pemikiran Soekarno semata, penggalian dari Soekarno semata, sungguh tidak berdasar pada realitas sejarah yang ditulis dalam ilmu sejarah. Jadi harus ada kerelaan, terutama keluarga Bung Karno, bahwa Pancasila itu bukan dipikirkan oleh Soekarno sendirian. Bahkan perumusannya membutuhkan badan dan membutuhkan panitia. Dengan kesadaran sejarah bangsa Indonesia yang seperti itu, maka justru pesan Bung Karno dengan jas merahnya, jangan sampai melupakan sejarah, itu justru diindahkan. Menjadi nista anak bangsa ini ketika kita mengabaikan peran Supomo, peran Muhammad Yamin, dan peran Panitia 9, termasuk di dalamnya adalah peran Badan Usaha Kemerdekaan. Generasi muda niscaya
tidak sekedar tahu tetapi paham terhadap keberadaan ini. Dengan paham keberadaan ini, maka 1 Juni bukan semata-mata memperingati heroik Soekarno, sang pejuang, sang proklamator. Tidak, namun heroik bangsa Indonesia yang terejawantah dalam badan usaha kemerdekaan, terlebih pada Panitia 9, di mana Bung Karno menjadi ketuanya. Insinyur Soekarno menjadi ketuanya. Jadi sungguh tidak beralasan jika hari ini kita memutar ulang Pancasila Soekarno dengan diperas menjadi Trisila, kemudian diperas lagi menjadi Ekasila. Sungguh tidak berdasar pada pemikiran dan sikap perilaku politik Soekarno itu sendiri. Sadar bahwasanya bangsa ini bukan peninggalan Bung Karno, tetapi peninggalan warisan dari seluruh nenek moyang Nusantara kita sebelum menjadi Indonesia, maka menjadi keniscayaan untuk mengevaluasi cara memahami ruh Pancasila. Kita harus ingat bahwa Pancasila usulan Soekarno diterima untuk disempurnakan oleh panitia. Ingat, diterima untuk disempurnakan oleh panitia. Dan hasil rumusan itu, sekali lagi, bukan rumusan Insinyur Soekarno, tetapi rumusan Panitia 9. Mengapa harus kita evaluasi seperti ini? Supaya anak-anak muda dan bangsa Indonesia pada umumnya tidak gagap memahami dan memaknai sejarah dari dasar negara dan filosofi bangsa Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga hukum positif dan seluruh kebijakan mengacu pada Pancasila, dan sebagai ideologi bangsa, maka perilaku dan sikap anak bangsa mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.